masalah prosesor program Sehat 1 Noropi yang kemarin dicanangkan di launching tanggal 17 Agustus adalah salah satu program unggulan visi misi Bupati kita. Pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat itu juga anggota dewan harus sampaikan supaya kita ini tidak buta kayu lah kalau bahasa Sambasnya ya. Garis bawah adalah bahwa pada tahun 2019 dulu juga terjadi persoalan yaitu bagaimana beberapa atau bahkan rumah sakit juga pernah melakukan penolakan dari tadi. Siang pemirsa Insight Talk dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bertemu kembali dalam acara Insight Talk. Kali ini kita akan membicarakan mengenai menuju masyarakat tangguh dengan prosesor atau program Satono Orovi. Telah hadir di hadapan kita Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Fatah Mari Yunani. Siapa? Ya, Narasumber kedua kita adalah Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sambas, Dr. Bonifesius. Dan narasumber ketiga kita adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sambas, Saudara Fahmi Ardi. Nah, seperti kita ketahui, tanggal 17 Agustus kemarin, pemerintah Kabupaten Sambas telah memberikan kado istimewa kepada masyarakat Sambas berupa jaminan kesehatan daerah. Nah, jaminan kesehatan daerah ini adalah bagaimana masyarakat Sambas bisa mengakses kesehatan dengan gratis untuk kelas 3 di RSUD Kabupaten Sambas. Nah, program ini tentu memberikan harapan kepada masyarakat Sambas bahwa ketika mereka sakit, mereka bisa mengakses kesehatan itu dengan gratis, baik dan benar misalnya. Karena itulah kita akan mendiskusikan tema itu dan saya akan langsung bertanya kepada Bapak Kepala Dinas. ya. Nah, mungkin Bapak bisa dijelaskan sejauh mana program prosesor itu kemudian sudah berjalan dan kemudian seperti apa sih Pak modelnya? Ya. Sehingga masyarakat ini kemudian bisa terbantu dengan program itu. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah prosesor program Sehat 1 Noropi yang kemarin dicanangkan di launching tanggal 17 Agustus adalah salah satu program unggulan visi misi Bupati kita. Visi misi Bupati kita, program unggulan Kabupaten Sambas di bidang kesehatan sebetulnya ada 3. Yaitu pelayanan pengobatan gratis di rumah sakit di Kabupaten Sambas, terus meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, terus yang ketiga adalah gerakan hidup bersih dan sehat. Mengenai masalah pengobatan gratis di kelas 3, itulah khusus bagi peserta yang tidak punya BPJS, jadi yang belum punya jaminan JKN. Terus dia warga Sambas, berarti harus punya KTP ataupun KK yang dibutuhkan seperti itu. Jadi semua warga Sambas yang dengan membawa KTP atau KK yang datang ke rumah sakit untuk dilayani perawatan di kelas 3, itulah yang digratiskan, yang dilayani itu. Tidak memandang dia kaya atau miskin. Pokoknya yang mau dirawat di kelas 3 otomatis bisa menggunakan program prosesor gitu. Nah, ini kan seperti kita ketahui ini banyak juga kasus-kasus yang kemudian terjadi ketika kemudian orang berobat itu kemudian susah untuk dilayani, apalagi dianggap sebagai pasien gratis misalnya. Nah, ini bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat bahwa program yang kemudian sudah di launching ini memang benar-benar bisa diakses. Kemudian apa yang harus mereka warga lakukan ini untuk mengakses ini supaya mereka kemudian yakin bahwa
ini adalah sebuah program yang baik dan kemudian bisa dilaksanakan. Jadi sebetulnya program ini kan baru berjalan 3 bulan lah, baru berjalan 3 bulan, dan sebetulnya kita udah mengadakan sosialisasi ke semua kecamatan maupun desa lewat tentu lewat puskesmas lah, atau lewat petugas di kecamatan seperti itu. Sebetulnya masyarakat cuma membawa KTP ataupun KK bagi yang belum punya KTP langsung dilayani di rumah sakit seperti itu. Jadi tidak usah takut masyarakat mau pelayanan di rumah sakit tidak memandang itu pelayanan gratis maupun yang pakai BPJS maupun yang bayar. Dan selama 3 bulan ini yang data yang sudah dilaporkan di Rumah Sakit Sambas sudah dilayani hampir 60 masyarakat yang dipakai dana prosesar. Begitu juga di Rumah Sakit Pemangkat pun seperti itu. Kalau di Rumah Sakit Teluk Ramat mungkin karena masih belum banyak spesialis yang di sana, yang baru dilayani sekitar 10 orang. Jadi rata-rata dari 3 rumah sakit ini per bulannya Rumah Sakit Sambas maupun Pemangkat 1 bulan biasanya melayani sekitar 20 pasien lah yang udah kita layani lah. Rata-rata 20 pasien. Dan itu hingga saat ini tidak ada masalah, artinya tidak ada keluhan bahwa mereka ditolak di rumah sakit itu apa segala macam gitu. Enggak juga. Kemarin pernah ada kasus di Rumah Sakit Pemangkat karena dia nggak masuk kriteria ke sana. Kasus yang di Rumah Sakit Pemangkat dia adalah kasus melahirkan seksio sesar ya, seksio sesar melahirkan, dan dia merasa dia ini punya BPJS sebetulnya, punya BPJS tapi tidak aktif. Sebetulnya ini kan bisa pakai jam persal, jadi tidak masuk prosesar gitu loh. Cuma karena kurang komunikasi mungkin. Nah, kalau dana jam persal kan harus pakai surat miskin, surat tidak mampu lah dari kepala desa. Nah, kepala desanya sendiri tidak mau memberikan itu karena menganggap ini masih mampu gitu loh. Maka terjadilah miskomunikasi. Sedangkan kalau prosesar kan nggak perlu surat miskin lagi, karena semua warga yang masuk kelas 3 dilayani dan tidak bayar. Tapi di luar dari kasus seperti itu, kasus yang persalinan, karena untuk pasien umum lah istilahnya. Saya berpindah ke Pak Doni Kansius. Kalau Bapak sendiri melihatnya bagaimana Pak? Apakah kemudian program ini juga di lapangan sudah kemudian berjalan dengan baik? Juga bagaimana kemudian koordinasi antara rumah sakit, tugas kesehatan sendiri misalnya, itu Bapak sendiri melihatnya gimana? Apakah juga sudah berjalan baik di lapangan? Selamat siang. Jadi kami juga teknisi kesehatan dari juga di swasta. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Perpata sebagai kepala dinas kesehatan, hal ini secara aturan sudah berjalan dengan baik. Tinggal mungkin dari proses sosialisasi program prosesar ini kepada masyarakat, kalau dilihat dari angka cakupan tadi yang dalam 1 bulan baru mencapai 20-an pasien. Saya pikir masyarakat yang sakit dan memerlukan program prosesar itu masih lebih banyak dari itu, dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Ini mungkin perlu dilakukan sosialisasi mendalam lagi di pelosok Kabupaten Sambas supaya dilihat dari prosedur dan lain sebagainya, ini kan tidak sulit, tinggal membawa KTP dan KK, sehingga masyarakat yang tadinya mungkin agak ragu untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit karena tidak ada biaya dan dia tidak pusat dari BPJS dengan PBI dan lain sebagainya, itu bisa mengakses layanan rumah sakit dengan prosesar ini. Jadi yang kami pantau selama ini, saya di lembaga Dewan Adat Dayak Kabupaten Sambas, masyarakat di perbatasan di Arus, Samping, Beruang, Kecamatan yang besar, itu sebenarnya banyak yang ingin dilayani
dengan program-program seperti ini, tetapi karena mungkin mereka masih belum mengetahui, pertama ada program prosesor yang sangat membantu masyarakat beberapa waktu, dan yang kedua persyaratan yang harus dibawa pada saat dia ingin berobat atau dirawat inap di rumah sakit itu tidak masih belum sampai ke mereka. Kemudian apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk kemudian sosialisasi itu kemudian bisa lebih masif, masyarakat lebih tahu, dan cakupan kesehatan tadi juga kemudian bisa lebih maksimal. Jadi Pak Bupati dan Wakil Bupati mempunyai perangkat-perangkat di struktur pemerintahan daerah sampai kepada tingkat dinas kesehatan, di mana di sana itu setiap kecamatan ada pembica, bisa melalui camat, Ramo, Kapolsek, dan juga kemudian Puskesmas, itu Polres, Puskesdes, itu silakan kalau bisa sosialisasikan, karena ini sudah dilakukan di 17 Agustus kemarin. Saya kira masyarakat sangat membutuhkan ini. Artinya salah satu indikator keberhasilan profesor adalah sasaran atau cakupan yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2021 itu mestinya sudah lebih dari yang disampaikan kepada dinas kesehatan tadi, karena memang kalau kita lihat angka-angka indikator kesehatan kita itu mungkin masih perlu ditingkatkan lagi dari yang ada sekarang. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian harapan hidup, dan juga melek gizi ya, karena kemarin sempat juga tentang stunting itu, sehingga mungkin mereka bisa mengakses layanan kesehatan untuk kita lebih meningkatkan cakupan-cakupan sebagai indikator keberhasilan dari proses saat ini, termasuklah mungkin lansia yang ada di Sambas ini. Kalau bahasa ilmuwan lansia itu malas, tapi nyata di sini kita bicara lansia itu bukan orang yang malas, artinya lansia yang produktif. Bagaimana salah satu dengan program profesor ini usia pensiunan, kemudian orang yang sudah lanjut usianya itu masih tetap bisa paling tidak menjaga kesehatannya sendiri, melakukan aktivitas sendiri di rumah tanpa harus dibantu orang lain, tidak menggunakan tongkat, tidak menggunakan kursi roda. Silakanlah kalau bisa prosesor menyasar juga orang-orang lanjut usia, anak-anak usia balita sampai kepada yang usia pendidikan, ya usia sekolah. Bisa dilihat juga indikator keberhasilan dengan prestasi-prestasi mereka, baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Itu berarti gizinya baik kalau dia sudah mempunyai prestasi. Gizi baik tentunya dinas kesehatan yang mempunyai peranan di situ. Dengan program prosesor kita harapkan usia-usia produktif, usia-usia sekolah, mahasiswa, termasuk abang dari perhimpunan mahasiswa, itu juga bisa berprestasi karena di masa lalunya itu gizinya baik di usia-usia pertumbuhan. Nah, inilah tugas-tugas pemerintah yang sekarang melalui dinas terkait untuk lebih meningkatkan kualitas manusia di Kabupaten Sambas, sehingga di kedepannya kita betul-betul dikatakan anak-anak milenial yang smart, cerdas, dan berprestasi, skillnya juga tinggi. Oke, saya pindah ke saudara Adi. Ya, tadi kita sudah mendengar dari Pak Kadis maupun Pak Bonifasius bahwa program prosesor ini sudah berjalan, ya. Tapi ternyata cakupannya belum begitu banyak. Dalam jangka Agustus sampai sekarang ini cuma misalnya hanya 20 misalnya. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana supaya program itu kemudian lebih bisa diakses oleh banyak orang dan kemudian juga memberikan kesehatan yang baik kepada penduduk Sambas ini? Baik, kalau kita sendiri melihatnya memang di awal, tepat pada tahun 2019 dulu kita pernah menyuarakan terkait Jamkesda ya, karena mengenai kenaikan iuran dari BPJS bersama teman-teman mahasiswa yang kita langsung audiensi di DPRD.
kita sangat menyambut baik ya dan juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas yang dipimpin oleh Bapak Satono dan Bapak Rofi dalam hal pelayanan kesehatan gratis di kelas 3 ini. Namun sekali lagi yang menjadi garis bawah adalah bahwa pada tahun 2019 dulu juga terjadi persoalan, yaitu bagaimana beberapa atau bahkan rumah sakit juga pernah melakukan penolakan daripada peserta PBI itu, dikarenakan masalah membengkaknya dana hutang rumah sakit kepada BPJS. Apakah memang nanti bagaimana dampaknya ketika masyarakat tadi, karena kan gini Pak, tentu pemerintah daerah juga harus membuat target, misalnya dalam jangka waktu 1 tahun itu berapa yang akan diakomodir, sehingga apa? Sehingga masyarakat tidak hanya melakukan penyaduan pelayanan ini kelas 3. Yang kedua adalah bahwa sinkronisasi data. Kita mengetahui bahwa kita khawatir nanti akan terjadi nepotisme. Misalnya mohon maaf ya, di antara 30 atau 20 orang tadi adalah orang-orang yang dekat dengan orang rumah sakit atau orang puskesmas. Maka daripada itu, pemerintah daerah juga harus bagaimana menyinkronkan data masyarakat yang dianggap layak di dinas sosial terkait mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Karena tujuannya jelas adalah bagaimana kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu dalam hal pelayanan kesehatan. Kemudian di sisi lain saya juga belum melihat ya Pak, meskipun sederhana sekali ya Pak ya, saya sangat mengapresiasi sekali. Maksudnya sederhana, hanya perlu KTP dan KK. Tapi pada implementasinya apakah benar-benar demikian? Gitu? Apakah? Dan kemudian yang Anda lihat sendiri bagaimana? Ya, karena begini, ya mungkin saya tidak terlalu menafikan data Bapak ya. Saya percaya dengan data pemerintah. Tapi kemarin sempat saya mendengar juga dari beberapa teman-teman bahwa ini masih menjadi sebuah program yang kemudian ambigu ya. Ambigu dalam artian begini. Yang kita khawatirkan ini hanya sebagai bentuk seremonial dan bukti bahwa pemerintah menunjukkan mereka peduli. Tapi pada implementasi, ketika misalnya nanti membludak nih, semuanya mengaku miskin ini masyarakat, membludak, langsung minta berobat, pada akhirnya bagaimana pelayanannya? Apakah yang akan terjadi? Mungkin seperti itu. Kemudian juga kami dari teman-teman itu juga belum melihat bagaimana, tadi kan kata Bapak kan memang sudah dilakukan sosialisasi baik tingkat desa ya. Tapi dalam hal ini banyak diantaranya masyarakat kita yang betul tadi kata Pak Dokter Boni bahwa orang-orang tua dan lansia itu menjadi target kita juga daripada sasaran, karena mereka banyak yang tidak paham, terutama yang di kampung-kampung yang tidak di kampung-kampung. Itu perlu kita masifkan agar apa? Agar goal dari program ini, yaitu targetnya adalah kesehatan ataupun ketangguhan masyarakat kita dalam hal nanti bisa menghasilkan individu atau manusia yang berkualitas dan hal persaingan daerah itu bisa terwujud. Tidak hanya dalam bentuk yang bersifat sementara dan sering. Ya, mungkin saya langsung ke Pak Kadis. Nah, tadi ini Pak, ada hal-hal yang kemudian terjadi dalam pelaksanaan prosesor di lapangan misalnya. Nah, salah satunya adalah membengkaknya dana, sehingga itu menjadi masalah di lapangan. Juga kemudian target yang kemudian apa sih yang kemudian harus disasar dari program ini misalnya, termasuk mengenai sinkronisasi data. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana itu kemudian harus diatasi dan kemudian penanganannya? Jadi langsung aja ya, Pak, bahwa untuk program prosesor ini yang seperti saya sampaikan tadi, untuk pelayanan kelas 3 gratis kan tidak memandang itu kaya atau miskin. Mengapa kita harus membawa kakak dan lain sebagainya? Program prosesor ada program sebagai jembatan sebagai jembatan yang tidak punya BPJS dengan dilayani prosesor, terus nanti dicek siapa yang miskin, itu nanti
dimasukkan ke BPJS yang PBI. Seperti itu. Jadi nanti dalam jangka kedepannya yang menggunakan prosesor ini yang betul-betul miskin dimasukkan ke BPJS PBI ke sana. Dan sebetulnya gampang sekali lah, karena semua masyarakat yang mau berobat silahkan, kita udah nyiapkan tim di masing-masing rumah sakit, termasuk tim pada waktu pendaftaran kan itu ada tim 1-2 orang yang berjaga di sana. Dia akan mengecek bagaimana nanti keluarga yang bersangkutan, keluarga pasien ini nanti diteliti dia memang orang miskin dan lain sebagainya, dan langsung diurus PBI-nya. Jadi gampang menuju ke sana. Jadi masyarakat nggak usah khawatir mau dipersulit dan lain sebagainya. Dan tiap saat kita memonitornya lah dari dinas kesehatan maupun dari pemerintah sendiri. Pak Wakil sudah ngeceknya dalam perjalanan ini mungkin udah berapa kali lah beliau ke rumah sakit Sambas, rumah sakit Pemangkat maupun rumah sakit Teluk Ramat. Dari hasil pantauan beliau bahwa program posesar terutama kemarin kami ngecek di rumah sakit Pemangkat, terutama yang di kelas 3 yang melayani prosesar, bahwa dari sekian banyak dirawat di kelas 3 ini cuma berapa persen lah yang menggunakan prosesor, karena mereka sebagian besar memang sudah punya BPJS, baik PBI maupun yang mandiri, dan ada juga yang dia mandiri di kelas 3 masih merasa mampu tidak pakai prosesor gitu, mungkin supan atau gimana lah, karena merasa masih punya duit, masih punya dana untuk bayar kelas 3, akhirnya mereka pun nggak menggunakan prosesor. Nah, kalau mengenai pembengkakan dana tadi Pak, kira-kira apa dana yang sudah dialokasikan tuh kira-kira berapa lah jumlahnya, dan kemudian itu memang layak untuk menangani kesehatan masyarakat Sambas untuk program gratis itu? Jadi masalah dana sih kita nggak usah khawatir, Pemda selalu siap, dan kita selalu monitor perkembangannya tiap saat lah, paling nggak sebulan sekali kan kita evaluasi. Misalnya tahun depan kita anggarkan untuk 1 tahun misalnya sekitar 3 miliar misalnya. Nanti kita lihat sebulan seberapa sih menghabiskan dana untuk prosesor ini. Kalau memang nanti kira-kira kurang, nanti di perubahan pasti disuntik lagi kan. Ini pengalaman 3 bulan ini dari tanggal 17 Agustus sampai akhir Desember kan kita anggarkan sekitar 2,1 miliar. Kita lihat lah untuk saat ini yang saya sampaikan tadi, selama 3 bulan ini baru 100 lebih yang kita layani, mungkin cuma menghabiskan sekitar 400 jutaan. Mungkin sampai akhir Desember dana 2,1 miliar masih lebih, dan itu dana itu pun bukan seperti klaim pasien. Kalau klaim pasien kan istilahnya apa? Setiap pasien dihargai. Kalau program prosesor kan kita cuma nyuntik dana untuk operasional, untuk beli obat, untuk beli makan pasien dan lain sebagainya. Dan seandainya dana itu masih lebih, bisa dipakai untuk di tahun depan sebagai silva. Seperti itu. Intinya nggak usah khawatir lah, karena pemerintah daerah kita, Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati siap untuk dana prosesor ini. Kalau mengenai target tadi Pak, apakah kemudian juga ada wilayah-wilayah tertentu yang kemudian akan menjadi target dari sosialisasi program prosesor ini misalnya? Enggak, kita targetnya seperti seluruh wilayah ya. Karena kita nggak memandang masalah dia miskin atau kaya untuk prosesor ini. Jadi semua warga Sambas yang memang mau memanfaatkan kelas 3 gratis, udah secara otomatis kita layani. Silahkan aja itu. Oke Pak, saya pindah ke Pak Ignatius. Nah, ini Pak, bahwa memang penekanan program ini kan bagi masyarakat miskin di Sambas. Tapi kemudian juga
ada hal-hal yang kemudian juga terjadi di lapangan, juga termasuk bagaimana penekanan dari program ini yang kemudian targetnya yang Bapak bilang tadi harusnya selain ke masyarakat miskin juga ke lansia misalnya. Nah, kemudian bagaimana Bapak melihat agar program ini kemudian lebih bisa maju lagi, terus juga dari pendanaan tadi tidak ada masalah, ya. Dari penargetan juga ada hal-hal yang kemudian harus lebih difokuskan misalnya kalau menurut Bapak sendiri. Nah, kalau ke depan ini bagaimana kemudian ini harus dilihat lagi supaya lebih berkemajuan misalnya. Kalau kita dengar tadi ya penjelasan dari Pak Patah sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Abang juga dari HMI, semakin terang benderang bahwa prosesor ini seharusnya menjadi hak warga masyarakat Kabupaten Sambas, tanpa memandang dia punya uang atau tidak, atau kaya atau miskin begitu ya. Tapi kami sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan sebenarnya lebih cenderung kalau program ini ya lebih mendekatkan diri kepada masyarakat yang kurang mampu lah ya. Kenapa? Karena yang memerlukan tentunya akses kesehatan ini kan anggarannya cukup besar. Seorang berobat ke rumah sakit mungkin dalam 1 minggu bisa menghabiskan 5-6 juta rupiah. Sementara orang-orang di kampung itu untuk mendapatkan uang sejumlah itu tidak gampang. Nah, mengapa isu prosesor ini tidak begitu seksi dibandingkan isu-isu politis yang lain? Memang kalau dalam masa kampanye itu yang lebih diutamakan kan biasa infrastruktur, kemudian pembangunan yang lebih nyata begitu ya. Kalau ini kan investasi kesehatan. Investasi itu tidak nampak, tapi akan dirasakan setelah nanti kita berada di usia-usia produktif atau usia-usia di mana kita sudah mulai merasakan kesehatan kita itu ternyata dulu saya tidak menjaga kesehatan saya, sekarang rasanya mulai pegal, mulai lemah, mulai sering pusing. Ternyata dia tidak menjaga, dia sudah hipertensi, diabetes, ginjal, dan lain sebagainya. Investasi, maka isu politis yang arahnya tidak nampak itu biasa kurang begitu menjadi perhatian masyarakat luas. Tapi kami sebagai praktisi kesehatan mungkin belum terlambat untuk membuat program prosesor ini bisa menjadi lebih nyata dan lebih dikenal oleh masyarakat. Ya pasanglah baliho-baliho iklan itu bahwa prosesor itu memang menjadi programnya pemerintah yang ada sekarang. Kemudian melalui media-media cetak elektronik yang sudah berkembang ya, silahkan dimasifkan program-program ini supaya anggaran yang ada itu tidak mubazir dan tidak menjadi silpa. Kalau bisa diserap tahun ini, anggaran yang ada kita serap melalui prosesor, dan tentu orang-orang yang memanfaatkannya adalah orang-orang yang tepat begitu ya. Kalau tadi tidak hanya dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu, kami kurang sependapat. Sebaiknya ini bagi mereka yang memang pertama akses untuk ke fasilitas kesehatannya terbatas, kedua secara finansial mereka memang tidak mampu. Kenapa orang mampu masih kita masukkan dalam program prosesor, sementara mereka juga punya finansial untuk bisa berobat sendiri sampai ke negeri jiran, misalnya ke Kucing, ke Singapura, kemana-mana. Kenapa tidak kita khususkan saja untuk mereka yang tidak mampu, yang ibaratnya penghasilan terbatas, kemudian dia masih menyekolahkan anak, untuk pengeluaran lain-lain masih banyak begitu kan. Nah, ini nanti mungkin perlu kita perdalam lagi dengan bupati dan wakil bupati terpilih yang sudah melewati masa 100 hari kerja, sehingga sasaran yang akan dicapai dalam program ini benar-benar mereka yang memerlukan, bukan hanya sekedar slogan tadi yang dikatakan, bukan hanya sekedar lip service saja, tapi menjadi nyata bahwa program ini adalah untuk membangun masyarakat Kabupaten Sambas yang lebih berkemajuan ya. Berkemajuan itu tentu harus sehat dulu.
sehat secara fisik, sehat secara gizi mental, sehingga mereka bisa berprestasi. Kita tidak hanya mengekspor TKI yang biasa-biasa saja, tapi kalau bisa kita juga memproduksi atau menghasilkan orang-orang yang lebih dari itu, tenaga kerja yang punya kemampuan daya pikir, punya kemampuan kecerdasan, smart dan tidak gaptek, sehingga tidak hanya sebagai karyawan, mungkin bisa menjadi manajer, direktur di sebuah institusi perusahaan. Nah, dan kita lihat selama ini di Kabupaten Sambas, investor-investor yang masuk itu untuk pucuk-pucuk pimpinan rata-rata bukan orang Sambas. Maaf kata, dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, atau dari Sulawesi. Mana orang-orang kita? Nah, disinilah manfaat dari prosesor ini bisa mencetak manusia-manusia cerdas, manusia-manusia yang punya kemampuan di bidang manajerial ke depannya, dan yang punya daya pikir yang lebih cerdas daripada sekarang. Zaman dulu Sambas terkenal menghasilkan ilmuwan-ilmuwan, yang sekarang banyak menjadi dosen, banyak menjadi dekan, bahkan rektor di universitas ya, baik negeri maupun swasta. Nah, hari ini kita mau juga seperti itu. Kabupaten Sambas ke depannya itu juga bisa mempertahankan prestasi itu. Salah satunya melalui program kesehatan. Mereka harus sehat dulu sejak kecil, makanan terjaga, imunisasinya bagus, dan kemudian kecerdasan-kecerdasan itu akan mengikuti ketika kesehatan mereka dari kecil, dari umur 0 sampai dia balita sudah tercover semua dengan program-program kesehatan. Itu akan menjadi bekal dia menjadi orang yang cerdas. Profesor itu tidak hanya mengobati orang yang sakit, tapi juga bagaimana program dari awal membentuk masyarakat Sambas menjadi manusia yang sehat, cerdas gitu Pak. Iya. Oke, Pak, saya pindah ke saudara ini. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana? Bahwa ini sudah ada nih program prosesor, tapi untuk penanganan kesehatan aja. Tapi bahwa masalah kesehatan di Sambas tidak hanya sekedar menangani masalah penanganan kesehatan, tapi juga bagaimana membentuk masyarakat Sambas yang cerdas, sehat, pintar, dan punya kualitas. Nah, itu kemudian apakah program-program prosesor yang kemudian sudah disosialisasikan, sudah dilaksanakan, juga bisa kemudian menjembatani program-program yang lebih ke depan tadi? Pertama, saya sedikit coba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Dr. Fata mengenai sebelum saya menanggapi tanggapan abang mengenai tadi Pak, berarti kan nanti ketika orang itu mau masuk sebagai anggota prosesor atau mendapatkan pelayanan prosesor, dia kan membawa KTP dan KK. Terus di sana apakah mereka langsung mendapatkan pelayanan atau mereka akan dipetakan dulu? Tadi kan kata Bapak kan mereka akan dipetakan dulu, dia masuk PBI atau prosesor itu. Kemudian yang kedua, karena gini Pak, pada realitanya terkadang kami saja ya membawa orang BPJS itu pelayanan yang tingkat 1 atau kelas 1 itu lama sekali Pak, di salah satu rumah sakit ya, agak lama sekali. Terkadang kita dipusingkan dan bahkan mohon maaf ini salah satu bentuk masukan saya juga. Dokter itu seolah-olah tebang pilih dalam melihat pelayanan ini gitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah bahwa mereka yang mendapatkan pelayanan prosesor ini makin ditebang pilih lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya itu harus ditegaskan nanti kepada rumah sakit Pak. Yang kedua, saya juga mengkhawatirkan apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai bahwa ini tidak dibedakan antara yang kaya dan yang miskin. Itu sangat positif sebetulnya. Tapi kita khawatir BPJS ini menjadi pelajaran. Gaji direktur BPJS ini besar sekali. Dalam artian pendanaannya besar sekali, operasionalnya besar sekali. Kita khawatir ini dana dianggarkan, terus nanti betul tidak ada klaim, tapi banyak yang bisa diklaim dari operasional itu Pak. Dan nanti yang saya khawatirkan adalah adanya tadi betul tebang pilih atau nepotisme. Nanti saudara-saudara yang dari puskesmas saja, kemudian karena tidak ada sinkronisasi data, karena kita tidak bisa melihat mana yang betul-betul perlu dengan
prosesar ini dan mana yang tidak perlu dengan prosesar ini. Karena gini, APBD itu digunakan untuk bagaimana sebetulnya memaksimalkan potensi daerah agar bisa mendapatkan pendapatan daerah yang maksimal. Kesehatan, pendapatan daerah jangka panjang. Kata Bapak Dokter, kualitas pendidikan, kualitas manusia itu jangka panjang pendapatan. Makanya bukan hanya pada situ saja kan. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak memporsirkan atau mohon maaf kita tidak mentargetkan ini untuk yang miskin dan yang kaya, atau kita berikan semua slot untuk mereka, nanti akhirnya kan terlalu banyak dana APBD yang kita gunakan untuk hal yang sebetulnya tidak produktif ya. Kemudian yang berikutnya, ya betul tadi kata Pak Boni bahwa memang salah satu bentuk ukuran bagaimana kita menciptakan manusia yang berkualitas pastinya dengan kesehatan, Pak. Dan teori ini mungkin yang paham dokter-dokter ya. Saya mungkin tidak terlalu paham dengan teori-teori seperti ini. Tapi pada dasarnya kita mengapresiasi sekali apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Namun kita juga ingin menegaskan bahwa tadi poin-poin yang kita sampaikan itu untuk kemudian bisa dimaksimalkan dan dievaluasi. Terutama masalah tebang pilih ini. Karena realitasnya seperti ini, Pak. Kita datang kan bawa pasien, kemudian kita disuruh administrasi. Kemudian kalau tidak selesai ini tidak diurusi dokter ini, Pak. Karena kan kita harus bawa berkasnya itu kan baru diurus sama dokter. Yang kita khawatirkan yang prosesar ini nanti mungkin dijegal lagi. Makanya nanti coba dievaluasi. Mungkin seperti itu sih. Dengan pemaparan dari masing-masing narasumber, closing statement aja Pak. Jadi silakan singkat, padat dan jelas untuk closing statement ini Pak. Oke. Jadi masalah pelayanan prosesar seperti yang disampaikan oleh kawan kita dari HMI maupun Dr. Boni, bahwa nanti kedepannya memang prosesar itu bukan seperti yang saya sampaikan tadi awalnya, bahwa prosesar itu bukan cuma untuk pelayanan gratis, tapi adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak juga, maupun pada kegiatan remas. Yang intinya nanti di sana untuk menciptakan manusia berkualitas dan lain sebagainya pada akhirnya nanti. Nah, untuk pelayanan gratis sendiri, bahwa mengapa kok harus tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, justru untuk biar tidak tebang pilih. Jadi semua masyarakat yang masuk mau dilayani harus langsung dilayani. Dan untuk prosesar ini kan semua yang datang ke rumah sakit harus dilayani, jangan diurus administrasinya. Yang ngurus administrasi adalah keluarganya. Jadi masyarakat sendiri walaupun belum bawa apapun langsung kita layani. Ini seperti itu. Namanya administrasi kan gampang, tinggal ngecek di komputer dan lain sebagainya, langsung ketahuan dan nanti bisa masuk prosesar atau tidak. Jadi intinya ke depan pastinya apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi jadi perhatian lah, jadi masukan bagi kami untuk perbaikan ke depannya lah. Namanya suatu kegiatan, suatu program dari awal pasti banyak sesuatu yang kita dijumpai di jalan. Justru yang dijumpai di jalan ini nantinya sebagai perbaikan dan perbaikan terus. Mudah-mudahan di tahun depan ini akan lebih bagus daripada yang kita laksanakan di tahun ini. Ini seperti itu. Silakan Pak Boni. Ya, terima kasih. Jadi tadi di awal bahwa prosesor itu ada 3 program kesehatan umum, penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan untuk perilaku hidup bersih dan sehat ya, RMAS itu. Jadi kami sangat mendukung, sehingga nanti ke depannya mari kita bersama-sama lah kita bantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dengan programnya Pak Satono dan Pak Rofi ini, kita sosialisasikan lebih masif lagi. Kalau kami ya mungkin kami nanti ke kampung-kampung di wilayah Kecamatan Subah, Kecamatan Tebas, Kecamatan Sajingan Besar dan sekitarnya. Jadi nanti ada abang yang dari HMI di lingkungan mahasiswa, rekan-rekan yang mungkin juga banyak yang dari kecamatan-kecamatan, mari kita sosialisasikan dan kita manfaatkan bersama lah. Adanya program kesehatan gratis itu hal yang mahal sebenarnya. Betul, kalau tidak digunakan anggaran akan mubazir dan itu investasi jangka panjang. Maka ketika dianggarkan sekitar 2M lebih, kami sepakat ini dimanfaatkan dulu yang ada. Kalau memang antusiasme masyarakat itu besar dengan program kesehatan ini ya silahkan dianggarkan
sesuai dengan sasaran yang akan kita capai nanti. Karena masih dalam bentuk beberapa bulan ini kan mungkin hanya terbatas pemahaman mereka tentang prosesor, baru sampai kepada petugas-petugas kesehatan saja ataupun di lingkungan internal pemerintah daerah. Nah, ini kita lebih perluas lagi sampai ke pada masyarakat yang notabene selama ini mungkin jarang juga turun ke Sambas mendengar berita, meskipun medsos sudah berkembang. Juga saya belum pernah juga mendapatkan satu selebaran ataupun informasi tentang prosesor ini, baik dari anggota DPRD yang rekan kami juga, mungkin dia berbeda komisi, tetapi mestinya anggota dewan itu juga sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat dan juga pemerintah daerah. Mereka sebagai legislatif juga harusnya mendapat informasi dari eksekutif, sehingga sebagai anggota dewan bukan hanya sekedar membahas paripurna dan lain sebagainya tentang program-program perda dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat, itu juga anggota dewan harus sampaikan, supaya kita nih tidak buta kayu lah kalau bahasa Sambasnya ya, tentang apa sih yang bisa diakses oleh masyarakat selama ini. Pendidikan mungkin sudah cukup, sampai kepada informasi tentang program-programnya sampai ke tingkat kecamatan desa. Cuma untuk kesehatan kita minta jauh lebih masif lagi, karena jumlah guru dengan jumlah tenaga kesehatan tentu lebih banyak guru. Guru adalah corongnya siswa, dan siswa adalah penyampai apa yang diinformasikan guru kepada orang tua dan sekelilingnya. Sementara petugas kesehatan corongnya sangat sedikit. Tolong dibantulah oleh masyarakat. Kami juga nanti akan meminta kepada lembaga kami juga bahwa ada satu program yang harusnya kalian akses, karena ini gratis dan ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang kita di kampung yang mungkin selama ini mereka mengkonsumsi sesuatu yang kurang sehat. Dengan adanya program ini, ada tadi perilaku hidup bersih dan sehat, mereka bisa lebih sehat. Atau juga perilaku hidup sehari-hari yang sangat kental dengan nuansa alam, nuansa keseharian yang mungkin belum sesuai dengan hal-hal yang berbau kesehatannya. Dengan adanya program ini kita bantulah mereka supaya mereka jauh lebih bisa meningkatkan kehidupan mereka dengan sehat, kemudian bisa sejahtera, dan selanjutnya bisa memajukan Sambas. Terima kasih. Silakan, Bu. Pertama, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sambas menyambut baik ya sekali dari program pemerintah daerah mengenai prosesor ini. Kemudian yang kedua, tentu tadi saya sudah menyampaikan poin-poin yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah jangan sampai tebang pilih antara jasa umum, kemudian BPJS dan juga lewat pelayanan prosesor. Kemudian yang ketiga, kita juga berharap lewat pemerintah daerah juga masif dalam melakukan sosialisasi mengenai informasi-informasi pelayanan prosesor ini, karena memang betul ya sangat banyak yang kemudian tidak mengetahui, mungkin hanya di kalangan orang-orang yang berkutat dalam ruang untuk kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sudah mengetahui, sehingga kita siap berkolaborasi, kita siap berkontribusi dalam mendukung program ini, karena ini adalah program yang positif demi memajukan masyarakat Kabupaten Sambas menuju kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. Mungkin itu, Pak. Ya, pemirsa Insight Talk dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan tema prosesor. Bagaimanapun juga kesehatan adalah hal mendasar dari peningkatan kualitas hidup manusia. Dan pemerintah Sambas sudah membuat program prosesor yang artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses kesehatan dengan gratis untuk kelas 3. Namun tentu program itu agar lebih bisa sukses, ada hal-hal mendasar di lapangan yang kemudian harus diselesaikan. Misalnya tentang bagaimana sosialisasi program ini lebih dimasifkan, juga penanganan di lapangan supaya program ini tidak tebang pilih, dan bagaimana kemudian ke depan semua masyarakat bisa mengetahui pentingnya program ini, sehingga ke depan Sambas akan bisa mendapatkan masyarakat yang sehat, cerdas, berkualitas, dan tentu berkemajuan. Demikianlah tema kita kali ini. Kami dari Insight Pontianak terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak narasumber semua,
Dan saya akhiri program ini dengan terima kasih sudah menyaksikan acara ini.